إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari terus berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan berusaha menjadi hamba-hamba yang semakin patuh, semakin taat kepada perintah-perintah Allah, dan semakin jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan menjadi hamba yang bertakwa, kita akan menjadi hamba yang mulia di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya hanya dengan takwa kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya di antara tanda-tanda takwa yaitu mengagungkan syiar-syiar agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya hal itu berasal dari takwa di dalam hati. Maka seorang yang bertakwa kepada Allah, mengagungkan perintah-perintah Allah dengan menjalankannya. Hamba yang bertakwa kepada Allah, mengagungkan dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hamba yang bertakwa kepada Allah, mengagungkan dan memuliakan hal apa saja yang dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syiar, di antara perintah Allah yang agung, yaitu kita diperintahkan untuk memuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, yaitu kita memaksimalkan kesempatan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak amal saleh. Maka di antara tanda takwa kita kepada Allah, yaitu ketika kita mengingat dan kita merasakan keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini yang memang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Di antara tanda takwa kita kepada Allah, yaitu ketika kita berusaha memaksimalkan kesempatan yang sangat mahal ini dengan memperbanyak amal-amal saleh. Maka mari bertanya kepada diri masing-masing, seberapa bertakwa kita kepada Allah, dengan melihat
seberapa maksimal kita memperbanyak ibadah kepada Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kita semua sudah mengetahui dalil, keterangan dari Al-Quran dan hadis bahwa hari ini adalah hari yang istimewa, bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini bukan hari yang biasa. Semuanya sudah tahu, bahkan sudah hafal. Namun tidak sedikit yang melupakan maklumat itu begitu saja. Berlalu kabar-kabar gembira dalam Al-Quran dan hadis bagi mereka yang beramal soleh, berlalu begitu saja, tidak memaksimalkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tidak merasakan keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, menganggapnya seperti hari-hari biasa, menganggapnya hari biasa saja dan bahkan tidak ada manfaatnya, wal iyadu billah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita tidak mengagungkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, padahal hari-hari ini telah Allah pilih untuk menjadi musim dilaksanakannya ibadah haji, dilaksanakannya salah satu rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan puncak ibadah haji ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apabila Allah memilih hari-hari ini sebagai hari pelaksanaan ibadah haji, itu adalah isyarat bahwa ini adalah hari yang mulia dan istimewa. Namun mengapa kita tidak mengagungkannya? Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita tidak mengagungkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Padahal Allah telah bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi hari yang 10. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwa hari yang 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ketika Allah bersumpah dengan hari-hari ini, pastilah menunjukkan bahwa ini adalah hari yang istimewa, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan makhluknya yang kecil atau hina. Pernahkah para jamaah mendapatkan Allah bersumpah dengan lalat? Pernahkah para jamaah mendapatkan Allah bersumpah dengan nyamuk? Pernahkah para jamaah mendapatkan Allah bersumpah dengan kecoak atau makhluk-makhluk kecil yang hina lainnya? Allah selalu bersumpah dengan makhluknya yang agung. Dan ketika Allah bersumpah dengan hari-hari ini, menunjukkan bahwa ini adalah hari yang istimewa. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita tidak mengagungkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Padahal Allah telah memilih hari-hari ini sebagai hari untuk mengajarkan dan menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashr fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 hari untuk mengajarkan kitab Taurat kepadanya. Kemudian kami sempurnakan 30 itu dengan 10 hari berikutnya. Maka sempurnalah 40 hari bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa 40 hari itu adalah 30 hari bulan Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apabila Allah memilih hari-hari ini sebagai waktu untuk mengajarkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, menunjukkan bahwa ini bukanlah hari yang biasa. Namun mengapa kita tidak mengagungkannya? Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita tidak mengagungkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Padahal di antara hari-hari ini terdapat hari Arafah, yang mana pada hari Arafah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian nikmat kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inni la a'lam al-yawma alladhi nazalat fih wal makan alladhi nazalat fih. Nazalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun bi Arafah yaumal Jumu'ah. Umar mengatakan, sesungguhnya aku tahu hari apa ayat itu turun. Aku tahu di mana ayat itu turun. Ayat itu diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Arafah pada hari Jumat. Apabila Allah memilih hari Arafah yang termasuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagai hari untuk menyempurnakan agama Islam, maka mengapa kita tidak mengagungkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita tidak mengagungkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa barang siapa berpuasa 1 hari Arafah akan diampuni dosanya oleh Allah selama 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, begitu banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita sudah terlalu sering mendengarnya, bahkan kita sudah menghafal sebagiannya. Tinggal bagaimana kita menghadirkan maklumat itu di dalam hati kita, bahwa kita sedang berada di hari yang istimewa, kita berada di hari yang agung. Maka tidak pantas seorang muslim melewati hari-hari ini begitu saja tanpa amal soleh, berlalu dengan hura-hura, berlalu dengan foya-foya. Manfaatkan hari ini dengan amal soleh, karena sesungguhnya kesempatan yang seperti ini belum tentu berulang di masa yang akan datang. Bukankah 2 bulan yang lalu kita telah melewatkan bulan Ramadan? Bulan Ramadan 30 hari berlalu begitu cepat, dan mungkin tidak sedikit di antara kita yang belum maksimal beramal soleh di bulan Ramadan. Dan sekarang kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pasti akan berlalu dengan lebih cepat. Maka merugilah orang-orang yang tidak memanfaatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan amal soleh. Dan beruntunglah mereka-mereka yang menyadari, yang mengagungkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini seperti yang diperintahkan oleh Allah, sehingga dia memaksimalkan amal solehnya pada hari-hari ini. Semoga dia mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalu fihin khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilaksanakan pada hari-hari ini. Maka laksanakan amal soleh apa saja yang kita bisa laksanakan. Memperbanyak puasa sunnah, meningkatkan kualitas solat yang kita laksanakan, memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah dengan semampu kita, dan amal-amal soleh yang lainnya. Semoga dengan itu kita tidak menjadi hamba-hamba yang merugi, dan semoga dengan itu kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, maka syaitan tidak akan berhenti. Syaitan akan terus menggoda kita, membisiki kita agar kita bermalas-malasan. Syaitan akan melupakan maklumat ini. Syaitan akan menggoda kita dan mengatakan tunda saja amal soleh.
Kamu tidak harus beramal soleh sekarang karena kamu masih muda, kamu masih sehat, kamu masih memiliki waktu luang di masa yang akan datang. Dan bisikan-bisikan yang senada dengan itu. Maka untuk menepis bisikan syaitan tersebut, ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 hal yang lainnya. Syababaka qabla haramik. Manfaatkan waktu mudamu sebelum tiba masa tuamu. Para thalabah, ahibbati fillah, ketahuilah bahwa masa muda yang sekarang sedang kita nikmati akan segera berlalu. Dia hanya 20 tahun, dia hanya 40 tahun. Setelah itu tiba masa tua, di mana mata kita sudah rabun, pendengaran kita berkurang, kaki kita loyo, badan kita melemah. Pada masa itu kita tidak bisa maksimal beribadah seperti masa ini. Maka manfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Kemudian beliau berpesan, "Wasihhataka qabla maradik." Manfaatkan waktu sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Tidakkah sering kita mendengar ada orang yang sakit berkepanjangan hanya karena kehujanan? Tidakkah sering kita mendengar ada orang yang sakit berkepanjangan hanya karena tersandung batu? Banyak masalah sepele yang bisa menghilangkan kesehatan kita. Maka selagi kita sehat walafiat walhamdulillah, manfaatkan dan maksimalkan dengan beramal soleh. Akan tiba masa di mana kita tidak bisa membaca Al-Quran. Akan tiba masa di mana kita tidak bisa sholat berjamaah. Akan tiba masa di mana kita tidak bisa melaksanakan puasa-puasa sunnah. Maka manfaatkan waktu ini, masa muda, masa sehat, waktu luang dengan memperbanyak amal-amal soleh. Dan beliau pun berpesan kepada kita, "Faraghaka qabla syughlik." Manfaatkan waktu luangmu sebelum tiba masa sibukmu. Selagi kita muda, kewajiban tidak banyak. Selagi kita muda, tanggungan tidak banyak. Selagi kita muda, waktu luang begitu banyak. Maka manfaatkan sebelum tiba masa di mana kita memiliki banyak kewajiban dan tanggungan, sehingga seringkali ibadah itu terlupakan wal iyadu billah. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga sedikit pesan dan wasiat yang disampaikan khatib pada kesempatan khutbah Jumat ini bermanfaat bagi khatib pribadi dan jamaah sekalian, khususnya abna'i at-talabah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang soleh hingga akhir hayat kita, menjadi hamba-hamba yang terus berada di jalan sunnah, di jalan kebaikan dan kebenaran, dan semoga kita semuanya nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umuril muslimin ووفقهم لما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.